Oke, Atau dari ini saya coba share ya. Saya boleh? memang barusan bergabung ini, baru tahu metode Calvin ini. Jadi saya Oke, coba untuk share aja, saya minta pendapatnya ini malahan. boleh. Ini report terakhir yang kita bedah ya. Ya, betul. Ini report apa Pak? Kamu boleh tahu coba? Oh, Ini, kualifikasi manager. Ya, ya, oke. ini kebetulan kan disarankan untuk tidak diterima. Oh, calon kandidat ya. Calon kandidat untuk manajer QC kalau tidak salah. Iya. Ini mungkin intro sedikit buat teman-teman. Ini adalah report yang berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi report Hmm. custom job fit, di mana kita bisa pilih sendiri kriterianya. Kalau yang ini report yang memang secara khusus hanya untuk melihat aspek manajerial. Jadi nggak custom, tapi tinggal ya sudah mau lihat seberapa manajernya sih orang ini. Oke, Oh. bagian ini secara kompetensi kurang. Oke, Nah, yang apakah untuk manajer itu tuh apakah itu kan mengenai gambaran mengenai orangnya ya? Kalau ya ini ya. Kalau ya bentuk motivasi yang paling dominan itu apakah bisa semuanya itu ada di report ini tercantum? ada Ya, orang ini. ini apresiasi dan sosial. Ya. Maksudnya itu kalau dalam setiap seseorang itu apakah bisa kelima-limanya itu bisa Hampir ada nggak. dalam dirinya gitu? Oh, kalau lima-limanya ada dalam diri setiap orang, Pak. Oke. Memang pada dasarnya semua orang akan punya lima ini. Tapi yang paling akan berperan itu dua teratas. Dua Nah, teratas duanya ya. paling tinggi dari orang ini adalah diapresiasi dan sosial. Gitu. Cara lihatnya kalau yang report ini, karena kan spesifik melihatnya tentang manajerialnya ya, Pak ya. Iya, ini Nah, spesifik. lihatnya yang pertama ada di bagian yang atas tadi, yang pertama kali. Itu kan nilainya kurang. Ya, Dan kalau kita bicara tentang peran sebagai manajer, itu kan bukan peran eksekutor lagi ya, bukan level staff, yang atasnya lagi Pak, halaman sebelumnya. Nah, bukan level staff, jadi dia kan diharapkan manajer ini kan sudah posisinya tuh ya dia ya analytical thinking-nya perlu jalan, dia belum bukan yang harus menghandle eksekusinya semua, tapi dia harus manage, harus overview gitu kan. Nah, kadang akan ada case-case seperti ini. Ini sekalian buat teman-teman yang kebetulan pakai report ini juga. Ini saya lihat ada beberapa. Bisa jadi ada orang-orang yang secara kompetensinya tuh masih kurang untuk sebagai manajer, tapi kerja di sana. Bisa. Ya, kalau sekarang kan case-nya adalah Bapak sedang mau meng-hire. Nah, pilihannya adalah mau hire orang yang memang pada dasarnya sudah bawaan manajernya ada, atau Bapak masih ada ruang untuk nurture orang. oke. Karena kalau misalnya mau cari yang tinggi banget, bagus banget, memang jarang. Untuk nyari yang benar-benar kompetensi ada ya, cukup banyak. Tapi kalau yang sampai ke sesuai, sangat sesuai, itu jarang banget. Ya, jadi kalau misalnya memang ini di-hire, setidaknya Bapak harus prepare, ini sebenarnya secara soft skill masih perlu diasah ya. Tapi kita nggak bicara pengalaman dia, kita nggak bicara hard skill-nya dia. Tapi biasanya kalau dari pengalaman kita, mereka yang nilainya masih seperti ini, biasanya itu masih banyak turun langsung, atau setidaknya masih ada sisi-sisi role supervisor yang lebih pas buat dia. Nah, role manager sama supervisor kan sudah beda nih. Tapi ada juga orang-orang yang di role supervisor, tapi kita sebutnya manager, ada. Company-company juga banyak yang masih melakukan seperti itu gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya nilai seperti ini, kalau kita expect dia langsung melakukan peran manager, butuh proses ya. Di supervisor bisa jadi dia oke, tapi untuk manager masih butuh proses. Ya, apalagi dilihat di halaman berikutnya, kompetensi utama sebagai manajer ini kan ada 8 ini. Dia perlu berpikir panjang, dedikasi, dan lain-lain. Dan ini kan kebanyakan hijau ya. Ya. Dan yang tinggi kan visioner nih. Tapi yang lainnya, yang hijau ini kan cukupan. Jadi cukupan ini kan tadi sempat saya info, cukupan ini sifatnya situasional. Walaupun beberapa yang cukupan ini sudah agak tinggi lah. Kayak dedikasi, cukupannya sudah hampir agak tinggi gitu kan. Mengatur strategi hampir agak masuk ke baik. Ya bagian itu masih bisa lah dianggap sedikit lagi oke lah. Tapi kalau seperti data kolektor ini dia masih ada sisi moody. Kadang dia bisa collect datanya detail banget,
Kadang kalau dia nggak ngerasa penting, bisa jadi dia cuma lihatnya sambil lalu, jadi nggak konsisten. Gitu. Cuman kalau QC, kan QC berhati-hati, oke gitu ya. Nah, dan juga kalau QC kan sebaiknya juga detail terhadap data. Jadi data kolektor ini kalau hijau, ya pastikan saja dia memang ngerasa yang dia harus detailkan itu sesuai dengan kerjaannya itu. Jangan sampai dia nganggap yang dia kerjakan, enggak lah, nggak perlu detail, nah itu repot sih. Gitu. Kalau pengalaman dan hard skill, Bapak harus cek sendiri nanti ya dengan yang bersangkutan. Nah, tapi coba kita lihat di halaman yang berikutnya tentang yang kuat dan lemah. Nah, integritasnya masih di... Oke, mungkin satu yang mau coba nanggepin. Pak Joy, Ya, saya mau meluruskan sebentar. Itu sepertinya bukan bagian QC itu, bagian R&D itu spesifikasinya. Karena kebetulan saya sama Pak Awang kan satu tim tuh. Salah tadi. R&D kebutuhannya tuh. oh, R&D. Research and Development. Oke. Nah, cuma gini, saya mau komen sekilas. Kalau melihat hasil dari tes Kaflet, itu artinya kan kurang direkomendasikan untuk posisi manajer. Betul. Seumpama dari hasil itu kita buat yang bersangkutan, kita preferensi ke SPV. Kira-kira masih oke nggak ya itu? Kalau yang pasti kan bukan manajer. Kalau SPV ya paling nggak itu kan di bawah manajer ya. Ya. Nah, walaupun memang di report ini nggak menunjukkan level supervisornya gimana, tapi setidaknya kalau memang nurturingnya, jenjangnya di tempat Bapak itu ada proses lewat supervisor dulu, ya sebaiknya sana dulu, jangan langsung ke manajer. Karena kalau nggak, dia akan bisa jadi dia melakukan peran pekerjaannya di expect-nya manajer, tapi yang dia lakukan tuh level supervisor. Kan repot. Mending bertahap. Oke. Gitu. Jadi tergantung kalau, jenjangnya Bapak. kalau kita rekomen ke level SPV masih oke ya kalau berdasarkan hasil Kaflet yang tertera ya. Saya sekali lagi saya nggak bisa bilang karena itu kan dari baru kita lihat dari manajer. Cuman kalau di bawahnya manajer di tempat Bapak ada level SPV atau kalau ada yang level di bawahnya lagi, sebaiknya di start pokoknya jangan ke manajer dulu biar bisa dilihat dan bisa di nurture. Gitu. Oke Pak, thank you Pak. Thank you. Sip. Kalau gitu mungkin coba lihat yang di bagian yang potensi pengembangan karir Pak Ardian. Yang kurang disarankan apa nih Pak yang munculnya? Ketegasan, ketertiban, oke. R&D. Atas lagi Pak. Ini modelnya orang sales ya. Alah, masuk sales. Iya. Ini R&D kan nggak tahu pemahaman saya, R&D nggak boleh terlalu kompromis, terlalu agak ya kalau komposisinya harus begini harus diikutin kan. Cuman tadi di atas pengawas aturannya kurang ya, coba. Ya memang mending dilihat dulu di level, jangan manajer dulu sih Pak. Trial dulu nih kalau modelnya ini. Trial dulu. Ini lebih ke kecenderungan ke sales atau gimana ya kalau dari Mr. J? Ya kalau dilihat tadi yang talent yang tinggi malah di sales kan, orang ke lapangan. Ke lapangan ya R&D-nya kalau banyak di lapangan sih masih oke, masih relevan. Cuman sifatnya lebih kuat ke jualan ini. R&D terus untuk jualan mungkin. Jadi dia bisa mikirin dari sisi mana yang lebih cocok untuk jualan. Karena kalau modelnya penguasaan lapangan gini, kalau banyak di belakang meja anteng itu sih kayaknya nggak bertahan juga nih. Akan suka keliling-keliling, paling nggak lihat-lihat apa gitu. Tapi kalau gaya kepemimpinan, misalnya, nah ini apakah itu juga ikut menjadi penilaian ya? Kalau ini lebih ngelihat stylenya dia, kalau nge-lead itu seperti apa? Dia akan lebih banyak coaching, dia lebih banyak ya dengerin pendapat orang juga sih. Nah ini ibaratnya kalau dia nge-lead, ya style yang dia akan muncul ini. Ya jadi kalau dia ada tim, ya dia biasanya modelnya akan agak sedikit coaching. Terus juga berdasarkan kesepakatan. Bukan yang saklek banget gitu loh. Nah, tapi kalau ternyata di sana, mungkin di tempatnya Bapak butuh berhadapan dengan orang-orang yang memang agak keras gitu ya. Ya kalau stylenya kuat di demokratis, ini jadi kurang pas juga sih. Bisa-bisa dia disetir sama
tim sekelilingnya gitu loh. Kalau ada kandidat lain mungkin bisa sambil buat di compare sih Pak. Jadi bisa ada pertimbangan objektif. Tapi kalau mau nggak mau memang hanya ini kandidatnya, setidaknya ya beberapa hal itu diantisipasi aja. Gitu. Oke, terima kasih. Menjawab Pak? Ya kalau ini kan saya baru pertama kali membaca hasil seperti ini ya, makanya butuh backgroundnya memang, apakah backgroundnya itu juga memang apply-nya di R&D Pak? Atau pengalaman kerja dia sebelum ini? ya memang kita buka lowongnya R&D memang, terus masuk juga backgroundnya di R&D juga sih. Cuma kalau dari Dan hasilnya dia sendiri ini, memang di R&D ya sebelumnya? iya mungkin iya. Oh. Cuma memang ya itu makanya kok ada penguasaan lapangan itu kalau dari segi Mas Jai itu seperti apa, ternyata mungkin juga jenuh terus ya kalau di Kalau orang yang ada muncul penguasaan lapangan itu paling enggak kerjaannya kalau banyak harus ketemu orang, harus maksudnya benar-benar nggak di belakang meja gitu, dia akan lebih di belakang meja. Iya. Nah tergantung R&D-nya gimana nih nanti. Pak Edwin mau nanggepin Pak Edwin? Iya, Pak J. Jadi mungkin ya tergantung dari tipe R&D dan role R&D di tempat Pak Hari ya Pak ya. Kalau menurut saya sih, saya melihat R&D itu adalah ya kita apa namanya singkatannya research and development Pak ya. Research and development itu ya otomatis orang tersebut ya harus pertama ya menguasai market dari sisi apa yang tren yang sekarang sedang mungkin terjadi, sedang in di market. Saya tidak tahu industri Bapak apa, tapi ya R&D ini ya menurut saya harus mempunyai setengah jiwa sales dan juga ya kedua harus mempunyai skill inovasi yang tinggi juga. Dan juga harus mempunyai disiplin juga Pak, dan konsistensi. Karena kan R&D ini ya selain dia bisa menerjemahkan tren di market menjadi sesuatu yang akhirnya bisa di-develop oleh perusahaan dan menjadi satu produk yang bisa dijual. Tetapi di sisi prosesnya orang tersebut harus konsisten dan disiplin dalam menjalankan proses R&D tersebut. Jadi kalau menurut saya sih dari peluang pengembangan karir ini di satu sisi sepertinya cukup oke Pak ya. Collect feedback marketnya langsung gitu ya Pak, yang langsung bersentuhan dengan market ya. Karena di satu sisi dia tahu kalau saya lihat penawaran perantara bernegosiasi, ya dia bisa bernegosiasi ya kan dengan luas lah orangnya. Terus dia mempunyai luas itu juga berhubungan dengan yang poin kedua. Lalu dia juga mempunyai jiwa sales, dia tahu tren di market apa dan bagaimana dia bisa mengquantify tren tersebut menjadi satu opportunity untuk perusahaan. Dan ya keempat ya dia menguasai lapangan. Berarti R&D yang tengah-tengah ada turun ke market, cari tahu, sekalian survei, bukan cuma di belakang di dalam perusahaan aja gitu ya Pak ya. Betul. Malah mungkin sering libatkan dia untuk ini Pak, nggak cuma R&D aja di lab, tapi banyakin keliling ketemu customer biar dia langsung nyerap langsung. Iya. Tadi yang Pak Edwin bilang ada poinnya juga tuh itu. Iya betul. Belum tentu dia yang bikin formula, tapi biarkan dia ketemu market, dengerin apa yang dibutuhkan. Ya, dan karena dia ada pengalaman kerja sebelumnya di R&D ya, bagian itu ya itu harus dilihat hard skill-nya ya Pak ya. Iya. Cocok nggak? Tapi pengen nature-nya dia tuh nature yang memang ngobrol, ketemu orang, gitu-gitu. Jadi point of view-nya Pak Edwin menarik tuh Pak Ardian. Ya, Pak Edwin, thank you for sharing Pak Edwin. Terima kasih Pak Edwin. Jadi lebih menyerap, dibiarkan ke customer untuk menyerap apa yang dibutuhkan mereka ya, untuk dibuatkan di
Iya. R&D kita. Oh, Inovasinya dia belum tentu kita tahu karena nggak muncul kan. Tapi setidaknya karena dia ke lapangan ya dia yang mungkin akan biarkan dia collect data di lapangan gimana untuk support tim R&D. Nah kalau di sekarang ini di R&D-nya ada tim yang memang kuat dalam inovasinya ya tandeman aja. Jadi tergantung sekarang yang lebih dibutuhkan di mana. Kalau ternyata orang yang market research-nya yang turun ke lapangan sudah ada, lebih butuh sisi yang inovasi, yang meng-create, atau malah butuhnya yang manage. Ya, ini kalau ada kandidat lain, coba dilihat pertimbangannya, perbandingannya. Tapi kalau manage, yang pasti belum. Kalau test market, turun ke market, ada potensial. Kalau untuk introspeksi diri ini mengenai kecenderungan ke mana ya arahnya ya? Ya Diri kurang sadar diri lah Pak. kurang sadar diri. Jadi ada Itu sisi itu apa? ya. Lebih ke staff terus untuk manajer gitu terus jadi kurang sadar diri itu atau Bukan, gimana? kalau untuk mengukur tadi yang depan yang tentang manajer itu aspek yang dihitung banyak sekali Pak. Banyak sekali, oke. Banyak. Nah, tapi yang dimunculkan di sini adalah aspek-aspek yang memang terlihat kuat dan lemah hanya dari perspektif manajerial aja. Oh. Kebetulan yang di tim ini yang muncul yang kurang dikembangkan dari aspek manajerialnya adalah pengawas aturan, berani bertindak, itu kurang ya. Okay. Kurang berintegritas juga, kurang sadar sebab akibat. Ini biasanya walaupun tadi dia suka ke lapangan, ketemu customer gitu ya. Tapi kesadaran akibat kalau dia terlihat kurang dikembangkan, terlihat perlu dikembangkan. Biasanya tuh untuk mencari penyebab utamanya, root cause-nya itu dia sering nggak titis. Jadi bisa aja kayak ngaca spionnya tuh burem gitu loh Pak. Okay. Dia misalnya udah ketemu market nih, oke market butuhnya gini-gini. Kenapa ya kok market butuhnya itu ya? Kira-kira apa ya yang bisa kita ada? Nah, untuk mencari kaitannya, ya sebaiknya ditandemin, ada yang memang kuat di kesadaran sebab akibat. Contoh case-nya biasanya orang yang lemah di kesadaran sebab akibat itu kadang untuk mencari root cause-nya itu kayak kudu ketata beberapa kali, belum tentu ketemu sih. Tapi dia nggak titis gitu loh. Nah, tapi kalau yang kesadaran sebab akibatnya kuat, biasanya kalau pas ada isu, ada problem, kayaknya penyebabnya di sekitar-sekitar ini deh. Dia udah bisa kayak screeningnya kira-kira tahu ini di mana nih, lebih cepat. Nah kalau yang ini agak lama, ditambah kurang berani bertindak, udah dia ragu-ragu, ini bener nggak ya? Belum tentu dia action juga, ada sisi ngeremnya juga gitu loh. Jadi ya kalau memang berurusan dengan dia, pastikan aja kayak nggak apa-apa, maksudnya cerita aja nanti kita bantu cariin solusinya. Nah itu mungkin lebih pas buat dia, karena komunikasinya bagus. Iya sih itu. Dan karena dia nggak terlalu tajam tadi kesadaran sebab akibatnya kurang kuat, tapi ketenangan tertekannya tinggi, belum tentu Bapak detect. Belum tentu Bapak akan bisa mendetek kebingungannya dia dan loss-nya dia, Bapak belum tentu tahu. Kalau nggak Bapak gali. Harapannya, kalau memang Bapak hire, komunikasinya dia yang kuat ini bisa Bapak libatkan, biar dia yang banyak speak up. Bapak yang simpulkan, atau tim lain yang menyimpulkan, apa ya penyebabnya ya? Dan kalau kurang introspeksi diri ya ini lebih ke personal aja sih ya. Belum tentu dia paham dia kurangnya di mana. Kadang enggak saya nggak gitu kok, bisa jadi nggak sadar. Mungkin itu gambarannya sih Pak, untuk nambahin. Lebih ada insight? Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Lebih ada gambaran Pak, map nanti harus diapakan, entah di hire atau enggak, kalaupun di hire gimana treatmentnya, itu yang penting ya Pak ya. Jadi kita nggak akan bilang mana yang benar, mana yang salah. Betul. Kalau nggak ada kandidat lain, ya yang harus Bapak lakukan antisipasi. Kalau ada kandidat lain, pertimbangkan yang mana. Sesuaikan dengan skala perusahaan kita, stage-nya kita di mana, usernya siapa. Jadi tergantung dia directnya, dia usernya, screening-nya dengan siapa. Itu juga harus dipertimbangkan sih Pak. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Thank you buat teman-teman yang sudah stay paling nggak untuk belajar. Sekali lagi poinnya adalah
sesi seperti ini kita sering adakan untuk membantu teman-teman semua dapat perspektif dan belajar report bersama, cara interpretasinya. Ya, jadi itu poinnya di sana. Kita sering lebih tahu, oh kalau di case-case-nya munculnya seperti ini, apa aja yang saya harus perhatikan. Jadi nanti silakan kalau pas ada sesi bedah report lagi, silakan daftar, silakan ikutan, karena sesi ini memang kita buka untuk yang sudah pakai report dan diskusi bareng. Karena kita di Kevlin sendiri juga kita dengan dengar dari feedback teman-teman dari case-case yang ada, kita akan bisa belajar apa nih yang mungkin problem yang perlu kita bantu atasin gitu. Seperti report manager, kemudian kita juga ada report toxic, ada report-report yang lain tuh karena kita dengar ada beberapa kendala di lapangan yang mereka sulit lihat dari kandidat. Nah, kalau memang kita dari case-case ini kita bisa dengar, oh ya ini mah kita bisa nih ukur sisi ininya. Makanya kita dari report toxic dan report manager ini juga keluarnya karena kita dengar dari sesi-sesi seperti ini. Tujuannya adalah untuk memudahkan teman-teman dalam mengoptimalkan strategi XR-nya ya. Gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari kita. Thank you buat teman-teman yang udah join. Nanti ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya.